Hai, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Selangkong. Di video ini akan saya jelaskan reported speech. Materi ini akan disampaikan secara menyeluruh, disertai dengan contoh-contohnya. Jadi, jangan di-skip, tonton langsung, ini dia penjelasannya. Sekarang kita mulai pembahasan reported speech. Reported speech adalah pernyataan atau perkataan yang dilaporkan kembali atau disampaikan kembali kepada orang lain. Bagaimana cara menyampaikannya? Yakni dengan dua cara, direct speech dan indirect speech. Perhatikan ilustrasi berikut ini biar kita semua tambah paham apa itu direct speech dan apa itu indirect speech serta bagaimana bentuk keduanya. Perhatikan, di sini ada John, saya, kemudian Tom. Ada pernyataan I like fishing. Nah, pernyataan inilah yang akan disampaikan kembali. Anggap yang menyatakan I like fishing adalah John. Kemudian pernyataannya John ini akan saya sampaikan kembali kepada Tom. Bila disampaikan dalam bentuk direct speech akan menjadi John said I like fishing. John mengatakan saya suka memancing. Nah, perhatikan cara menulisnya. John said, tanda kutip, I like fishing, tanda kutip lagi. Jadi, pernyataan tadi tidak ada perubahan. Baik tense maupun pronounnya tidak ada perubahan, langsung dikutip. Kita tinggal menentukan reporting verb dan siapa yang menyatakan pernyataan tersebut, yakni John. John said, I like fishing. John mengatakan, saya suka memancing. Ini bentuk direct speech-nya ya. Bagaimana dengan bentuk indirect speech-nya? John said that he liked fishing. John mengatakan bahwa dia suka memancing. Di sini ada perubahan tense dan juga perubahan pronoun. Dari simple present tense, I like fishing berubah ke simple past tense, yakni he like fishing. Perubahan tense ini dipengaruhi oleh penggunaan reporting verb, yakni said. Said di sini merupakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Perubahan tense ini mundur satu fase. Misalkan pernyataan awal simple present tense, maka apabila disampaikan kembali berubah ke simple past tense. Tentu harus reporting verb-nya berupa bentuk verb to atau kata kerja bentuk kedua. Seperti yang di sini, John said that he liked fishing. Kemudian perubahan pronoun dari I menjadi he. Kenapa menjadi he? Karena pernyataan ini disampaikan kembali oleh saya kepada Tom. Maka I tadi berubah he. He ini merujuk kepada John. John said that he liked fishing. Seperti itu ya. Inilah pembahasan direct and indirect speech. Nanti akan dijabarkan lebih banyak lagi bentuk dari direct speech dan indirect speech. Maka jangan di skip, tetap fokus, santai. Kita amati betul penjelasan ini, kemudian teks-teksnya kita amati supaya kita mudah memahaminya. 4 jenis reported speech, yakni bentuk statement, yes no questions, WH questions, dan imperatif. Keempatnya ini akan dijelaskan satu persatu disertai dengan contoh-contohnya. Apabila nanti ada yang kurang paham, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai membahas yang bentuk statement. You leave me, kamu meninggalkanku. Pernyataan ini mau disampaikan dalam bentuk direct speech dan indirect speech. Dalam bentuk direct speech-nya menjadi Jack said, you leave me. Jack mengatakan, kamu meninggalkanku. Perhatikan cara menulisnya. Jack said, tanda kutip, you leave me, tanda kutip lagi. Pernyataan tersebut tidak ada perubahan tense maupun pronoun, langsung dikutip. Yang kita perlu perhatikan adalah penentuan reporting verb, yakni said, kemudian siapa yang pertama kali menyatakan pernyataan tersebut, yakni Jack. Jack said, you leave me. Jack mengatakan, kamu meninggalkanku. Ini bentuk direct speech-nya. Kemudian bagaimana bentuk indirect speech-nya? Jack said that I left him. Nah, dalam indirect speech-nya berubah, tense-nya berubah, pronoun-nya juga berubah. Kenapa tense-nya berubah? Ini ditentukan oleh penggunaan reporting verb yang di awal, yakni said. Kalau reporting verb-nya berupa
verb to atau verb 3, maka reported words-nya akan berubah. Reported words adalah kata-kata yang dilaporkan. Jack said that I left him. Nah, dari simple present tense berubah ke simple past tense. Intinya perubahannya itu harus mundur satu fase. Kalau pernyataan awal itu simple present tense, maka pernyataan yang mau disampaikan kembali harus berbentuk simple past tense. Seperti contoh yang ini. Jack said that I left him. Bagaimana perubahan pronounnya? Di sini you berubah menjadi I, me menjadi him. Nah, perubahan pronoun ini tergantung siapa yang menyampaikan kembali. Oke, di sini yang menyampaikan kembali adalah saya, di mana pernyataan awal ditunjukkan kepada saya, kemudian saya sampaikan kembali kepada kalian, maka tentu akan berubah pronounnya. Jack said that I ini merujuk kepada saya yang sedang menyampaikan kembali pernyataannya Jack. Kemudian him ini siapa? Him ini merujuk kepada Jack yang memiliki pernyataan. You leave me menjadi I left him. Contoh berikutnya, I'm volunteer. Saya adalah seorang relawan. Nah, pernyataan ini mau disampaikan kembali. Bagaimana direct speech-nya? He told me I'm volunteer. Nah, di sini tidak ada perubahan, masih sama, cara penulisannya pun juga sama. He told me, tanda kutip, I'm volunteer. Saya adalah seorang relawan, tanda kutip lagi ya. Jadi he told me, tanda kutip, I'm a volunteer, tanda kutip lagi. Ini direct speech-nya. Bagaimana indirect speech-nya? He told me that he was a volunteer. Di sini ada perubahan tense dari simple present tense berubah ke simple past, mundur satu fase. Di sini reporting verb-nya menggunakan told. He told me, dia memberitahuku. That ini sebenarnya optional, bisa dipakai maupun tidak. He was a volunteer. I tadi berubah menjadi he. Kenapa? Karena ini pernyataan yang disampaikan kembali. Tentu he ini merujuk kepada he yang di awal. He told me, merujuk kepada he yang ini ya. Selanjutnya, I like wearing white mask. Bagaimana direct speech-nya dan indirect speech-nya? Direct speech-nya, she says, I like wearing white mask. Dia mengatakan, saya suka menggunakan masker berwarna putih. Tidak ada perubahan tense ya, langsung dikutip, kemudian tinggal kita menentukan reporting verb-nya. Di sini menggunakan verb 1, say. Karena subjeknya subjek ketiga tunggal, maka harus ditambahkan s menjadi says. She says, I like wearing white mask. Dia mengatakan, saya suka menggunakan masker berwarna putih. Nah, cara nulisnya sama ya. She says, tanda kutip, I like wearing white mask. Tanda kutip lagi. Kemudian indirect speech-nya, she says that she likes wearing white mask. Dia mengatakan bahwa dia suka menggunakan masker berwarna putih. Nah, di sini tidak ada perubahan tense ya. Kenapa? Karena reporting verb-nya menggunakan verb 1, simple present tense. Tentu reported words-nya tidak akan berubah. Tetap di sini yang berubah hanya penggunaan pronoun-nya dari I menjadi she. She ini merujuk kepada she yang di awal tadi ya. She says that she likes wearing white mask. She di sini merujuk kepada she yang di awal, kemudian likes harus ditambahkan s. Kenapa? Karena subjeknya subjek ketiga tunggal, yakni she. Dimana dalam simple present tense apabila subjeknya subjek ketiga tunggal, maka verbnya ditambahkan s atau is. Kebetulan di sini masuk kategori verb yang harus ditambahkan s. She likes wearing white mask. Selanjutnya, we are at school. Kita berada di sekolah. Bagaimana direct speech dan indirect speech-nya? Direct speech-nya menjadi they tell me we are at school. Tidak ada perubahan, masih sama. Tinggal kita menentukan reporting verb-nya, kemudian siapa yang menyatakan pernyataan tersebut. Yang menyatakan adalah they, kemudian reporting verb-nya adalah tell. They tell me we are at school. Oke, cara nulisnya they tell me, tanda kutip we are at school. Tanda kutip lagi. Indirect speech-nya they tell me that they are at school. Mereka memberitahuku bahwa mereka berada di sekolah. Di sini tidak ada perubahan tense karena lagi-lagi reporting verb-nya merupakan verb 1, tell. Kemudian ada perubahan pronoun we menjadi they. Kenapa menjadi they? Karena yang menyampaikan saya yang tidak terlibat di dalam mereka.
Kalau misalkan terlibat maka akan menggunakan we. Tapi saya tidak terlibat dalam kelompoknya mereka, maka saya mengatakan they, mereka. Sekarang kita membahas bentuk reported speech yang menyampaikan yes no questions. Do you buy a car? Apakah kamu membeli sebuah mobil? Nah, bagaimana direct speech-nya? He asked, do you buy a car? Nah, inilah direct speech-nya. Jadi kita tinggal menentukan reporting verb-nya, kemudian subjeknya. Siapa sih yang bertanya dengan pertanyaan tersebut? Jadi yang bertanya adalah he. He asked, do you buy a car? Jadi do you buy a car-nya tidak ada perubahan ya. Cara nulisnya he asked, tanda kutip, do you buy a car, tanda kutip lagi. Jangan lupa question mark-nya ada di dalam ya, ada di dalam tanda kutipnya. Kemudian indirect speech-nya, he asked whether I bought a car. Dia bertanya apakah saya membeli sebuah mobil. Nah, di sini ada perubahan tense. Dari simple present tense berubah ke simple past tense. Do you buy a car menjadi I bought a car. Buy menjadi bought. Buy verb 1, bought verb 2. Oke. Kemudian apabila pertanyaan kita menggunakan conjunction if atau whether. Tergantung mau pilih yang mana, terserah kalian. Kemudian reporting verb-nya yakni ask. Bertanya, he asked whether I bought a car. Dia bertanya apakah saya membeli sebuah mobil. Kemudian ada perubahan pronoun dari you menjadi I. I ini kenapa I? Karena pertanyaan tadi ditujukan kepada saya, kemudian saya sekarang menyampaikan kembali kepada kalian. Maka di sini pronounnya berubah menjadi I. He asked whether I bought a car. Untuk perubahan tense mundur satu fase ya. Kalau simple present tense berubah ke simple past tense. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. Will you be here tomorrow? Nah, bagaimana direct speech dan indirect speech-nya? They ask, will you be here tomorrow? Nah, inilah direct speech-nya. Kita tinggal menentukan siapa yang bertanya. Yang bertanya adalah they. Dan menentukan reporting verb-nya. They ask. They ask. Mereka bertanya, will you be here tomorrow? Nah, tanda kutip ya, langsung ada dalam tanda kutip, jadi tidak ada perubahan tense maupun penambahan ataupun pengurangan pronoun. Kemudian indirect speech-nya, they ask, if I would be there the following day. Nah, di sini ada perubahan tense. Jadi dari simple future berubah ke past future tense. Pokoknya mundur satu fase. They ask, di sini menggunakan if ya. They ask if I would be there the following day. Nah, here berubah menjadi there, sedangkan tomorrow berubah ke the following day. Untuk perubahan adverb of time dan adverb of place nanti akan dijelaskan di belakang ya. Contoh berikutnya, can I still get a ticket to the Mandalika MotoGP? Inilah pertanyaan menggunakan modal ya. Bagaimana direct speech-nya? He asked, can I still get a ticket to the Mandalika MotoGP? Cara nulisnya, he asked, tanda kutip, can I still get a ticket to the Mandalika MotoGP? Question mark, tanda kutip lagi. Kemudian indirect speech-nya, he asked me if he could still get a ticket to the Mandalika MotoGP. Dia bertanya apakah dia masih bisa mendapatkan tiket ke Mandalika MotoGP atau MotoGP di Mandalika ya. Ada perubahan pronouns di sini, I menjadi he, kemudian can menjadi could, menjadi bentuk pasnya ya. Langsung kita membahas WH questions seperti what, who, when, where, why, which, whose, and how. Where do you stay? Di mana kamu tinggal? Nah, bagaimana menyampaikan dalam bentuk direct speech-nya? She asks, where do you stay? Dia bertanya, di manakah kamu tinggal? Direct speech-nya mudah ya. Tinggal kita kutip pertanyaan tadi tanpa merubah tense-nya maupun pronoun-nya. Tinggal kita menentukan reporting verb-nya yakni ask. Siapa yang menyatakan atau siapa yang bertanya tadi yakni she. Nah, indirect speech-nya, she asked me where I stayed. Dia bertanya di mana saya tinggal. Yang tadi berbentuk pertanyaan, dalam indirect speech-nya harus berbentuk positif. She asked me where I stayed. Sedangkan conjunction-nya menggunakan conjunction where sesuai pertanyaan tadi. She asked me where I stayed. Dia bertanya
di mana saya tinggal. Bentuknya bentuk positif ya. You tadi berubah menjadi I. Contoh berikutnya, what are you doing? Pertanyaan ini dalam direct speech-nya, he asks, what are you doing? Tidak ada perubahan, tinggal kita menentukan siapa yang bertanya, kemudian reporting verb-nya, ask. Cara nulisnya juga sama dengan sebelum-sebelumnya. He asks, tanda kutip, what are you doing? Tanda kutip lagi. Kemudian, indirect speech-nya, he asks me what I was doing. Dia bertanya kepadaku, what I was doing. Apa yang sedang saya lakukan. You tadi berubah menjadi I ya. Sekarang masuk ke jenis imperatif atau bentuk imperatif. Call me. Ada perintah call me. Direct speech-nya gimana? He told me, call me. Tinggal kutip saja. Kemudian indirect speech-nya bagaimana? He told me to call him. Ketika ada perintah imperatif, maka kita menggunakan to. He told me to call him. Nah, me tadi berubah menjadi him. He told me to call him. Dia memberitahuku untuk menelponnya. Him di sini merujuk kepada he ya, subjek yang di awal. Oke. Nah, bagaimana dalam bentuk negatifnya? Don't be late. Jangan telat. Bagaimana direct speech-nya? She told me don't be late. Dia memberitahuku jangan telat. Langsung ya, dikutip langsung. Kemudian indirect speech-nya, she told me not to be late. Jadi ada penambahan not sebelum preposition to ya. Nah, sekarang membahas perubahan keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu, now menjadi then. Today menjadi that day. Tonight menjadi that night. Yesterday menjadi the day before atau the previous day. Tomorrow menjadi the day after atau the following day. Sedangkan keterangan tempat, this menjadi that. This menjadi those. Here menjadi there. Ini perubahan keterangan tempat ya. Contohnya, my birthday is tomorrow. Direct speech-nya, she told me my birthday is tomorrow. Indirect speech-nya, she told me that her birthday was the following day. Tomorrow menjadi the following day. Contohnya, direct speech-nya, she told me this place is very interesting. Sedangkan indirect speech-nya, she told me that place was very interesting. This tadi berubah menjadi that. Selanjutnya perubahan modal. May apabila possibility berubah menjadi might. May apabila permission berubah menjadi could. Must apabila obligation menjadi had to. Will menjadi would. Can menjadi could. Could menjadi could. Apabila sudah berbentuk past, maka tidak ada perubahan, tetap. Selanjutnya, inilah jenis-jenis reporting verb yang bisa dipakai. Say menjadi said, ask menjadi asked, promise menjadi promised, reply menjadi replied, suggest suggested, whisper whispered, tell told, explain explained, complain complained, answer answered. Inilah beberapa jenis reporting verb yang bisa kalian pakai. Mau pakai yang verb 1 atau verb 2 terserah kalian. Selanjutnya adalah perubahan tenses. Direct speech ke indirect speech-nya. Direct speech, simple present tense. He said, I write a letter. Indirect speech-nya, he said that he wrote a letter. Jadi, simple present tense berubah ke simple past tense. Present continuous menjadi past continuous. Direct speech-nya, she said, I'm watching TV in my room. Past continuous-nya, she said that she was watching TV in her room. Oke. Jadi present continuous berubah ke past continuous. Sedangkan present perfect berubah menjadi past perfect. Direct speech-nya, they said we had moved these tables. Past perfect-nya, they said that they had moved those tables. Sedangkan present perfect continuous berubah ke past perfect continuous. He said I have been waiting you. Menjadi he said that he had been waiting me. Oke, sekarang berbentuk past menjadi perfect simple past. He said I returned your book. Menjadi he said that he had returned my book. Past continuous. Contohnya, she said I was looking for my bag. Menjadi past perfect continuous. Contohnya, she said that she had been looking for her bag. She said I was looking for my bag. Menjadi she said that she had been looking for her bag. Kalau sudah berbentuk past perfect, gak usah dirubah. Atau past perfect continuous,
nggak usah dirubah lagi, tetap tensesnya. Sedangkan future, simple future menjadi past future. Contohnya, they said we will invite you, menjadi they said that they would invite me. Future continuous berubah ke past future continuous tense. Contohnya, he said they will be visiting me, menjadi he said that they would be visiting him. Sedangkan future perfect berubah ke past future perfect. Contohnya, she said I will have passed the exam, menjadi she said that she would have passed the exam. Future perfect continuous berubah ke past future perfect continuous tense. They said we will have been typing the text, menjadi they said that they would have been typing the text. Akhirnya selesai juga. Cukup melelahkan, namun cukup menyenangkan. Kenapa? Karena sudah paham materi reported speech. Sekarang waktunya kalian praktek membuat reported speech secara benar. Saya tunggu di kolom komentar. Oke? See you. Thank you. Terima kasih. Matur sekelangkong. Bye.